Selamat datang kembali di channel Pustaka Coding. Di video kali ini kita masih ada di seri belajar HTML dasar. Di materi kali ini kita akan melanjutkan pembahasan form pada HTML. Nah, di video kali ini kita akan membahas elemen pada form yaitu tag area, select, dan button. Pertama kita bahas dulu text area atau input teks panjang. Text area adalah elemen HTML yang digunakan untuk membuat kotak input teks multibaris dalam formulir. Berbeda dengan input type yang tipenya teks gitu ya, yang hanya mendukung satu baris. Nah, text area ini memungkinkan pengguna memasukkan tag dalam jumlah yang lebih besar. Text area ini dibuat menggunakan tag area, kemudian ada pasangannya gitu ya, slash tag area atau text area penutup. Ini adalah contoh penulisan dari text area. Atribut penting pada text area yang pertama ada name. Name digunakan untuk memberikan nama atau identifikasi pada elemen text area. ID digunakan untuk menentukan ID unik untuk menghubungkan dengan label, CSS, atau JavaScript. Nanti ini kita bahas di seri terpisah ya. Kemudian ada kelas. Kelas ini memberikan kelas untuk styling dengan CSS atau JavaScript. Kemudian ada required. Ini memastikan tag area harus dipilih sebelum data dikirim. Kemudian ada attribute calls. Ini digunakan untuk mengatur lebar bidang teks. Kemudian ada rows. Ini digunakan untuk mengatur tinggi bidang teks gitu ya. Kemudian ada placeholder untuk memberikan informasi singkat pada bidang teks. Sebenarnya atribut ID dan kelas ini bisa dipakai untuk elemen pada form ya. Jadi seperti input yang kemarin itu bisa juga kita tambahkan atribut ID dan kelas ini. Tapi ini nanti lebih spesifik ketika kita bahas tentang CSS atau JavaScript gitu ya. Berikutnya ada elemen dropdown. Dropdown adalah elemen dalam HTML yang digunakan untuk membuat daftar pilihan yang dapat dipilih oleh pengguna. Teksnya nanti ada select, kemudian ada penutup selectnya gitu ya. Nah, ini digunakan untuk membuat dropdown. Dan di dalam select nanti punya elemen yang namanya option. Option ini adalah pilihan dalam dropdown gitu ya. Nah, nanti lebih jelasnya kita akan langsung praktik bareng. Ini adalah contoh kode dari penggunaan dropdown atau select. Jadi di paling luar itu ada elemen select, kemudian nanti di dalam selectnya ini ada option gitu ya. Dan option ini biasanya lebih dari satu gitu ya, karena nanti dropdown itu bentuknya adalah pilihan gitu. Atribut penting pada dropdown, yang pertama itu ada name, sama ya, digunakan untuk memberikan nama atau identifikasi pada elemen dropdown. Kemudian ada ID, ini sama seperti atribut yang lainnya gitu ya. Yang terakhir di sini ada button atau tombol. Button digunakan untuk mengirim data form ke server. Button dibuat menggunakan tag button, kemudian ada penutup dari buttonnya. Ini adalah contoh dasar penulisan dari tag button. Atribut penting pada button. Yang pertama, button itu punya atribut yang namanya tab dan punya value yang namanya submit. Nah, ini berfungsi mengirim form ke server gitu ya. Kemudian ada ID, ini sama seperti yang tadi, menentukan ID unik untuk menghubungkan dengan CSS atau JavaScript. Dan button juga punya atribut kelas yang nanti digunakan untuk styling dengan CSS atau JavaScript. Biar teman-teman tidak bingung, langsung saja teman-teman buka Visual Studio Code-nya dan kita akan praktek bareng-bareng gitu ya. Seperti biasa kita akan membuat file baru di sini. Kita new file, kemudian kita ketik di sini pertemuan 11.html. Kalau sudah, sekarang kita buat struktur HTML-nya. Kita tulis tanda seru, kemudian tab di keyboard.
Selanjutnya kita ganti di bagian title, kita ganti form bagian 2 gini ya. Kemudian seperti biasa ini saya tap satu kali di keyboard gitu ya. Kemudian kita sembunyikan sidebar yang di sebelah kiri. Sekarang di dalam tag body ini kita akan membuat yang pertama adalah tag area. Karena tag area itu adalah elemen bagian dari form, maka kita buat formnya terlebih dahulu. Form actionnya kita kosongin, kemudian metodenya adalah push gitu ya. Kemudian kalau kita tidak perlu menyertakan upload file, maka cukup seperti ini. Kita tidak perlu menambahkan tab multipath / form data. Kemudian di sini kita akan buat yang pertama adalah label gitu ya. Label di sini kita kasih misalkan komentar seperti ini. Kemudian di sini kita tulis komentar. Kemudian di bawahnya kita buat text area. Oke, seperti ini. Untuk ID-nya kita hapus saja dulu ya, seperti ini karena kita belum butuh ID. Kemudian selanjutnya kita simpan dulu, kita buka folder latihan kita buka file pertemuan _11 ini. Nah, sekarang kalau teman-teman perhatikan di browser kita sudah tampil sebuah text area seperti ini. Nah, tadi text area itu punya atribut yang namanya adalah calls gitu ya. Calls ini untuk mengatur lebar dari inputan text area-nya. Misalkan di sini saya kasih 30 seperti ini ya. Kemudian kita save, kita kembali ke browser, kita refresh. Nah, maka bidang inputannya ini akan semakin lebar atau semakin panjang gitu ya. Misalkan diisi 50, maka nanti bidang inputannya lebih luas lagi, lebih lebar atau lebih panjang. Nah, selain calls, kita bisa nambahkan juga rows. Nah, rows ini untuk mengatur tinggi bidang inputannya gitu ya. Misalkan saya kasih 10 seperti ini. Kemudian kita save, kita kembali ke browser, kita refresh. Nah, maka nanti bidang inputannya akan tinggi seperti ini. Kalau 10 mungkin ketinggian ya, saya ganti aja menjadi 5 seperti ini. Kalau sudah silakan di save, kita kembali ke browser, kita refresh. Oke, sudah seperti ini. Nah, berikutnya jika inputan text area ini tidak boleh kosong gitu ya, maka kita bisa tambahkan atribut lagi yang namanya adalah required. Oke, kalau sudah, teman-teman bisa simpan. Kemudian kita akan membuat satu lagi untuk dropdown gitu ya. Nah, untuk membuat dropdown, kita pertama tulis select seperti ini. ID-nya kita hapus saja dulu. Kemudian di dalam select ini kita buat option gitu ya. Option, kemudian di sini misalkan kita tulis pilih pekerjaan gitu ya. Di sini saya lupa menambahkan labelnya misalkan for-nya saya kasih pekerjaan seperti ini. Karena di bagian label kita menggunakan for, maka di bagian select ini kita tambahkan atribut yang namanya ID yang isinya adalah pekerjaan. Yang di atas juga sama ya, karena di sini menggunakan for, maka di bagian text area ini kita tambahkan ID. Yang ID-nya adalah sama dengan for yang di sini, adalah komentar. Oke, kalau sudah, sekarang di bawahnya kita buat option lagi. Misalkan pilih pekerjaan gitu ya, pekerjaannya apa. Ini contoh aja ya, misalkan programmer gitu ya.
Oke, kalau sudah, sekarang kita simpan dulu, kita lihat hasilnya di browser. Nah, di sini ada sebuah drop-down yang ininya adalah pilih pekerjaan gitu ya. Nah, kenapa labelnya tidak tampil? Karena kita belum menambahkan tulisan di sini gitu ya. Sekarang di sini pekerjaan seperti ini. Kita save, kita kembali ke browser, kemudian kita refresh. Nah, di sini ada pekerjaan, kemudian ada drop down, di sini pilih pekerjaan gitu ya. Nah, kenapa di sini programmernya tidak tampil? Karena kita harus menulis di bagian ini. Jadi di bagian yang di sini ini yang akan tampil di bagian drop down yang di sini. Oke, misalkan kita tulis programmer. Yang kedua misalkan front end gitu ya. Ini saya ngarang aja gitu ya, front end. Kemudian misalkan ada satu lagi yaitu back end. Oke, kalau sudah, sekarang kita save, kita kembali ke browser, kemudian kita refresh. Nah, di sini sekarang sudah tampil pilihan pekerjaannya gitu ya. Jadi yang perlu teman-teman perhatikan, di bagian option ini ada atribut yang namanya value. Nah, value ini bisa dikosongin, bisa juga diisi gitu ya. Biasanya kalau dikosongin ini untuk memberikan informasi pilih pekerjaan misalkan gitu ya. Tapi kalau yang bagian pekerjaan yang di sini, ini di bagian value-nya harus diisi dan isinya sama dengan di bagian ini. Karena nanti yang dikirim dan diproses di server itu yang ada di dalam value ini, bukan yang ada di sini. Yang di sini ini untuk menampilkan ke user gitu ya. Tapi sebenarnya yang diproses dan yang dikirim ke server nanti adalah yang di dalam value ini. Biar tampilannya lebih rapi, sekarang kita akan buat tabel ya. Di sini kita isi TR, kemudian di sini isi TD. Kita pindahkan label ini ke TD yang di sini, kemudian kita buat TD baru lagi. Kita pindahkan text area ini ke dalam TD yang ini. Kalau sudah, kita copy TR yang di sini. Kemudian labelnya kita ganti dengan ini ya. Labelnya kita ganti. Kemudian yang di sini kita hapus text areanya. Kita enter. Kemudian kita pindahkan select ini ke dalam TD yang di sini. Kalau sudah, silakan teman-teman simpan, kita kembali ke browser, kemudian kita refresh. Nah, sekarang tampilannya sudah seperti ini. Sekarang kita ketengahkan tabelnya, kita tambahkan atribut yang namanya align. Kita isi dengan center gitu ya. Kemudian kita atur width-nya, ini misalkan 40%. Oke, kita simpan dulu, kita refresh di browser. Nah, sudah seperti ini. Kemudian yang terakhir kita akan membuat sebuah button gitu ya. Yang ini kita hapus. Kemudian yang di sini kita hapus. Kemudian di sini kita tulis button seperti ini. Button tadi punya atribut yang namanya tab. Kemudian punya value yang namanya adalah submit. Kemudian kita kasih nama buttonnya atau nama tombolnya misalkan, atau misalkan simpan data gitu ya. Oke, kalau sudah silakan kita simpan, kita kembali ke browser, kita refresh. Sekarang kita sudah punya inputan menggunakan text area, kemudian kita punya drop down pilihan pekerjaan seperti ini, kemudian kita punya tombol simpan data. Kalau teman-teman pengen jaraknya ini lebih jauh gitu ya, teman-teman bisa tambahkan di bagian tabel. Kita tambahkan yang namanya adalah atribut cell padding. Oke, seperti ini kita isi misalkan dengan 10. Kalau sudah, kita save, kita kembali ke browser, kemudian kita refresh. Nah, di sini jarak antar elemen ini sudah lebih jauh gitu ya. Kalau kejauhan, tinggal teman-teman ganti angkanya misalkan jadi 5.
Kalau sudah, kita save, kita refresh di browser. Kalau kita klik tombol simpan gitu ya. Nah, di sini akan minta diisi. Kenapa? Karena tadi kita menambahkan atribut yang namanya required. Satu lagi di bagian text area, ini di sini bisa kita tambahkan atribut yang namanya adalah placeholder. Placeholder, misalkan kita isi tambahkan komentar gitu ya. Oke, kalau sudah di save, kita kembali ke browser, kita refresh. Nah, nanti di sini ada informasi kalau ini untuk komentar gitu ya, tambah komentar. Oke, misalkan di sini saya tulis gitu ya komentarnya, misalkan saya tertarik daftar jadi programmer gitu ya. Kemudian kita simpan. Nah, kenapa di bagian pekerjaan ini bisa kosong gitu ya, bisa tidak dipilih? Karena di sini di bagian select kita tidak menambahkan atribut yang namanya adalah required seperti ini. Kalau sudah, silakan di save, kita kembali ke browser, kita refresh. Kita tulis lagi, misalkan saya tertarik daftar jadi programmer. Oke, kalau sudah kita klik simpan. Nah, maka di sini akan minta pilih item gitu ya. Nah, kenapa? Karena di bagian pilih pekerjaan ini value-nya kosong yang di sini ya. Makanya pada saat listnya ini ada di pilih pekerjaan, maka itu dianggap kosong gitu ya, tidak ada inputan. Maka harus pilih salah satu yang di sini. Misalkan saya pilih yang programmer gitu ya, ketika di klik simpan data, maka datanya akan dikirim ke server gitu ya. Tapi untuk di belajar HTML ini kita tidak melakukan proses simpan ke server atau ke database, kita cuman latihan buat formnya dulu gitu ya. Begitu ya teman-teman untuk video kali ini. Video ini sekaligus adalah video terakhir dari seri belajar HTML. Semoga teman-teman yang mengikuti mulai dari awal ilmunya bisa bermanfaat gitu ya. Setelah kita selesai belajar seri HTML ini, kita nanti akan lanjut belajar seri CSS, dan ini nanti lebih seru teman-teman. Karena dengan kita belajar CSS, nanti kita bisa berkreasi lebih jauh pada halaman web kita gitu ya. Sebelum saya mengakhiri video ini, saya ada oleh-oleh untuk teman-teman, yaitu seperti biasa soal latihan. Ini adalah soal latihannya teman-teman. Yang paling atas ini adalah logo gitu ya, atau teman-teman bisa pakai gambar sembarang gitu ya. Kemudian di bawahnya ini ada formulir pendaftaran siswa baru yang dibuat menggunakan H1 atau heading 1. Kemudian di bawahnya lagi ada SMK Pustaka Coding yang dibuat juga menggunakan H1, tapi di belakangnya ada background warna kuning. Untuk memberikan background warna kuning pada tulisan, kita sudah kita bahas di video pertemuan sebelumnya. Tinggal teman-teman kalau lupa silakan buka lagi videonya gitu ya. Nah, kemudian di bawahnya ada horizontal line seperti ini, dan di bawahnya lagi ada form gitu ya. Jadi di sini ada nama lengkap, ini wajib diisi gitu ya, tidak boleh kosong. Nah, kalau tidak boleh kosong itu pakai apa gitu ya. Nanti teman-teman pelajari lagi kalau lupa. Kemudian di sini ada tanggal lahir wajib diisi, ada jenis kelamin menggunakan radio gitu ya, pilihan seperti ini. Kemudian ada alamat, ini wajib diisi juga seperti ini. Kemudian ada nomor HP. Nomor HP ini hanya bisa diinput menggunakan angka gitu ya. Kemudian di sini ada kejuruan, ini bentuknya drop down, nanti ada pilihan teknik komputer jaringan, rekayasa perangkat lunak, teknik sepeda motor gitu ya. Kemudian di bawahnya ada upload foto, ini wajib. Nanti kalau diklik ini kita bisa memilih foto yang akan kita upload gitu ya. Kemudian di bawahnya ada pesan tambahan. Nah, ini opsional gitu ya. Jadi bisa diisi, bisa tidak. Kemudian yang paling bawah nanti ada tombol daftar sekarang seperti itu. Oke, begitu ya teman-teman untuk video kali ini.
Ikuti terus channel ini dan sampai berjumpa kembali di seri belajar CSS.